Ada suatu hal yang benar-benar di luar Nurul. Pasangan pengantin ini benar-benar beda dari pengantin lainnya. Pasalnya mereka diduga tengah menghitung uang maharnya di hadapan penghulu dan tamu undangan. Bahkan di mejanya terdapat sebuah alat penghitung uang layaknya yang ada di kantor bank. Hal itu diperkuat lantaran di samping sang pria terdapat kotak seserahan yang berisi tumpukan uang pecahan Rp100.000. Tak ayal, video tak biasa ini pun langsung viral dan banjir komentar. Pengantin pria itu tampak memasukkan gepokan uang ke dalam mesin untuk dihitung. Proses penghitungan itu juga dibantu oleh saksi yang di dekat penghulu. Sementara satu orang lainnya tampak mencatat nominal tiap gepok uang yang sudah dihitung. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Kalau menurut saya itu kan unik ya, karena kan mungkin baru pertama kali ya, saya nggak tahu, lihat videonya kan baru sekarang dan mungkin baru pertama kali itu unik ya. Maksudnya pertama adalah mungkin jadi pasti uangnya bener nggak, kalau katakanlah uangnya 2.222 misalkan, wah berarti bener pas, satu. Tapi yang kedua ada sisi negatifnya, mungkin sisi negatifnya adalah kok nggak percaya sih sama mahar yang dikasih sama pihak laki-laki, setelah katakan gitu kan, takutnya ada itu. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah ya itulah hal-hal yang unik, karena pernikahan yang sekarang kan kadang-kadang aneh-aneh ya, maksudnya bukan aneh-aneh, unik-unik. Ada yang tiba-tiba apalagi yang viral-viral tuh yang apa namanya, KUA-nya tuh apa namanya, yang suka nikahin tuh penghulunya bercanda, terus pas sungkeman malah nggak nangis, kan unik-unik tuh. Ini kan momen yang unik, ngitung dengan uang ini. Mungkin dia pegawai bank kali ya, si ceweknya atau bapaknya itu pegawai bank, jadi udah hitungnya biar pasti gitu kan, hitung-hitungan pasti. Tapi si negatifnya adalah mungkin takutnya aja ada ketidakpercayaan dari pihak laki-laki, kok dihitungnya pakai itu, kok nggak percaya sih atau apa. Itu aja sih. Namun sayangnya pengunggah tak menulis berapa nominal mahar tersebut. Sementara itu dari lokasi yang dibagikan oleh pengunggah, pernikahan ini berlangsung di wilayah Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dilansir dari berbagai sumber, jika uang mahar yang bergepok-gepok ini merupakan mahar yang diminta oleh keluarga pengantin wanita. Calon pengantin wanita pun tampak sudah duduk di sebelah calon suaminya yang sedang menghitung uang. Tapi yang jadi perhatian adalah wajah mempelai wanita itu tak sedikit pun memperlihatkan kegembiraan, pun dengan mempelai pria yang begitu tegang ketika menghitung uang. Itu mah kembali ke masing-masing dengan cara masing-masing, karena kan momen pernikahan adalah momen sekali dalam seumur hidup mungkin ya, mudah-mudahan. Nah, yang harus dirayakan dengan pesta-pesta tersebut. Masih dalam acara pernikahan, di media sosial sebuah pernikahan mewah di Sukabumi, Jawa Barat menjadi perbincangan publik lantaran memberikan mahar yang fantastis untuk mempelai wanitanya. Dalam video terlihat susunan kotak mahar lengkap dengan isinya tersusun rapi. Seperti miniatur rumah seharga Rp1,5 miliar dan 2 unit mobil mewah. Tak hanya itu, mempelai pria juga memberikan seserahan lainnya dengan total mahar senilai Rp5,5 miliar. Tentu saja bagi siapa saja yang melihat mahar itu, sudah barang tentu bakal geleng-geleng kepala.
di lab masih di ini ya. Oh, ada kreseknya ini. Enggak apa-apa. Terus ada. Totalnya ya? Ada gimana? Untuk totalnya itu sendiri karena mungkin kita kumkan ya, kisaran ada mungkin di sekitar 5,5 M. Diketahui mempelai pria merupakan seorang pengusaha dan putra pertama dari staf khusus Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Sehingga tak heran pernikahan digelar secara mewah. Sementara itu, sang mempelai wanita merupakan mantan Mojang Jawa Barat dan pramugari salah satu maskapai penerbangan di tanah air. tidak menyangka bisa sampai teman-teman media bahkan teman-teman dari Sukabumi juga amat sangat antusias gitu dengan adanya acara pernikahan yang kemarin kita ya. Kalau saya waktu dulu menikah ya simpel-simpel aja ya, sesuai dengan, karena di Sunda ya sesuai adat Sunda aja udah begitu. Ya dengan adat Sundanya aja, nggak ada yang lain-lain. Satu hal yang mungkin yang bikin uniknya adalah pada saat itu ketika sah saya joget itu aja sih. Gitu, ketika sah, weh, saya jadi malu sendiri kok. Yang lain pada diem gitu kan, saya joget-joget sendiri gitu kan. Mungkin kebanggaan tersendiri ya. Cuman ya kan masing-masing orang mengeluapkan kebahagiaannya berbeda-beda ya. Pada saat itu mungkin saya begitu. Karena kan momen deg-degan ya buat laki-laki ya, tanya nih kameramen nih. Momen deg-degan buat laki-laki ketika kita ijab kabul adalah ketika saya terima nikahnya, wah bla 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 lah begitu kan, itu aja sih. Lantas apa yang membuat Raja Panutan memberikan mahar fantastis untuk sang istri tercinta semewah itu? Benarkah itu permintaan dari sang istri atau sebuah bentuk ungkapan cinta dan kasih sayang Raja kepada istrinya? Kami juga tidak menyangka dan juga sangat terkejut lah dengan respon-responnya, bahkan ada yang sampai dari luar Sukabumi juga mengetahui itu gitu. Jadi malah apa ya, kita juga jadi makin banyak keluarga ya, jadi tempat silaturahmi juga makin luas. Di tempat terpisah, Andrew White, suami dari Nana Mirdad, tengah disibukkan dengan rutinitas kegiatan olahraganya. Breathing kan bisa kita lihat breathing kita. You can also see a heart rate. Jadi kita yang udah mulai mendekati 40. What about for sleeping? Did you use that for I tried. Taruh stand-nya dapat, ring stand-nya, ring movement-nya. Gak bisa curang doang pakai the exercise ring. We have to get the whole day. So I wear it all day. Hari ini ada kegiatan yang olahraga bareng Digimap sama Empire Fit Club. Jadi kita bagaimana cara kita motivasiin masyarakat untuk lebih aktif, untuk hidup lebih sehat, tapi dengan have fun juga. Meski ia jarang tampil di layar kaca, namun ia begitu aktif memotivasi halayak luas untuk melakukan hidup sehat dan tentunya bahagia. Karena kesibukannya itulah, ia harus rela mondar-mandir Bali Jakarta. Iya, pasti sering bolak-balik ke Jakarta karena pertama ya masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi juga usaha pribadi kita juga sering ke Jakarta pulang pergi untuk meeting, untuk ketemu orang dan tentunya ketemu keluarga karena kan keluarga sang istri kan di sini semua. So ketemu adik ipar, ketemu mertua gitu. Just nice. Kalau aktivitas selalu cari cara untuk selalu sibuk gitu loh. Jadi aktivitas pasti olahraga. Tapi itu di sela-selain di waktu yang free karena kita juga punya usaha, kita juga ngurus keluarga dan kita tetap pindah ke Bali untuk ngurus family ya. So family is our main goal, kerja and olahraga kapan ada waktunya. Meski demikian, prioritas utama tentu saja keluarga. Meski lebih banyak menghabiskan waktu di luar untuk mengedukasi bagaimana mengubah pola hidup sehat, namun sebisa mungkin ia sempatkan bertemu dengan keluarga.
ada banyak hal-hal kecil yang aku pastiin harus aku lakuin setiap hari. Secapek apapun, pulang jam berapapun, aku harus nganter anak ke sekolah pagi. Jadi kan ya hal kecil sih, dan mungkin orang lain lihat itu doang. But for me it's important. Jadi pas mereka gede, oh daddy selalu nganter ke sekolah atau selalu bisa ngobrol gimana. Kemudian pas mereka pulang sekolah kita hadir di rumah sebisa mungkin untuk bantu mereka PR atau gimana. Jadi sesering mungkin ada di kehidupan mereka. Karena akhir tahun ini aja anakku yang gede udah SMA kelas 3, akhir tahun ini udah pindah untuk kuliah. Jadi anak itu sangat cepat gedenya, so we try sebanyak-banyaknya spend time sama mereka. Kalau untuk date night sama istri sebisa mungkin sekali seminggu ya. Kenyataannya jarang kesampaian, jadi mungkin sekali 2 minggu gitu kan. Jalan sama anak-anak, weekend wajib jalan sama anak-anak kemana lah, keluar somewhere gitu. Jadi anak-anak juga inget masa kecilnya mereka, ya family lah gitu kan. Sebisa dan sesempat mungkin bisa memberai kebersamaan dengan anak-anak. Bahkan yang kini menjadi iri warganet adalah keharmonisan keluarga Andrew dengan Nana yang jauh dari gosip miring. Bahkan mereka tampak harmonis dan menjadi role model pasangan saat ini. Enggak sih, cuman kita ada beberapa aturan juga. Kita selalu dinner bareng sama anak-anak, sama istri kita selalu harus dinner bareng. Nggak boleh ada handphone, nggak boleh apa, selalu every day kita dinner bareng. Jadi itu ada waktu untuk ngobrol, komunikasi, ngeluh soal harinya, apalah gitu kan. So ya, meluangkan waktu, kalau ingat dan ada waktu, dipaksakan date night sama istri sesering mungkin, karena itu penting banget juga. Jadi istriku emang pemasak yang hebat banget, luar biasa. Dia emang amazing banget dan dia hobi banget. Terus aku coba ikutin resep dia sambil bantu dia. Ternyata malah dimarahin terus karena dapur makin berantakan dan ya gitu deh. Aku kayaknya ngerecokin aja. But enak kok rasanya, and she liked it. Jadi yang penting kan happy wife, so happy wife, happy life. Tahun ini, ini bulan apa nih? Februari Maret lah. Lagi 2 bulan kita udah nikah 18 tahun loh. So happy wife is important. Jadi istriku, everything. Sayang, if you're watching, I love all the food. Dia emang masakannya luar biasa. Yang Indonesia, yang Western, yang sehat, yang nggak sehat. Makanan dia emang the best. Jadi semuanya aku suka.